Oke, selamat datang di channel baru saya. Di video perdana saya ini, bagi teman-teman yang mungkin masih asing dengan muka saya, ya saya sendiri Rito Fani, dan ini channel kedua saya yang saya buat khusus untuk membuat vlog atau membuat dokumentasi tentang otomotif roda 2, yang dimana untuk di channel pertama saya algoritmanya udah kebentuk tentang roda 4. Nah, di sini saya akan meluapkan hobi roda 2 saya, karena biar relevansi dari channelnya itu nggak keganggu, walaupun tetap masih sama-sama otomotif. Tapi di channel kali ini saya pengen bener-bener yang dikhususkan untuk hobi kedua saya. Ya hitung-hitung untuk ngisi waktu luang ketika saya lagi nggak berkegiatan tentang dunia roda 4. Nah, untuk di video pertama saya ini, saya akan memulai dari project Honda Supra 100 yang saya restorasi ulang, yang sebenarnya untuk kondisi motornya itu nggak jelek-jelek amat, nggak bahan-bahan amat, dan sempat saya bangun kurang lebih kayak gini. Nah, berhubung saya udah mulai bosen, akhirnya saya putuskan buat ngerestorasi ulang, yang dimana untuk restorasi kali ini bener-bener yang sampai hampir semuanya kecuali di bagian mesin. Karena untuk di bagian mesin saya sementara ini pengennya tetap masih standar karena ngejar iritnya. Nah, untuk di sekarang ini kita akan memulai progresnya benar-benar dari awal. Untuk part-part apa aja yang akan dipasang itu udah ada di keranjang ini semua, termasuk si keranjang ini yang akan saya pasangkan di Supranya ini. Karena untuk konsep yang akan saya terapkan di Supra ini yaitu convert ke Wave S100 alias Thailand style. Nah, untuk part-partnya apa aja? Untuk yang pertama, untuk velg dan ban ini saya mau pasangin Virosi Palang 8 yang tadinya saya pakai jari-jari, terus kemudian saya ganti ke BRT Sempo, dan alhasil saya ganti lagi ke Virosi Palang 8 beserta bannya. Untuk ukuran roda depan ini 70/80, yang belakang 80/80. Terus kemudian kita unboxing satu-satu. Untuk part berikutnya yang akan saya pakai yaitu ada disc brake atau piringan floating, hemat budget, tapi konsepnya saya bikin variasinya itu hampir semuanya biru. Jadi kurang lebih penampakannya kayak gini. Terus untuk part berikutnya part berikutnya yaitu ada plendes piringan. Dikarenakan generasi Supra ini piringannya cekung, maka dibutuhkan plendes kayak gini biar si kaliper itu nggak mepet sama velgnya, nggak mepet palang. Ini untuk plendesnya. Ini apa? Ini soket lampu. Dikarenakan saya mau convert headlampnya pakai headlamp yang model 2 bolam atau model Suprafit, karena untuk bawaannya kan masih satu bolamnya. Untuk part berikutnya ada tutup kampas. Ini standar ya, karena saya mau ngelengkapin part-part dari si velgnya itu, biar kalau misal suatu saat dijual itu udah satu set tinggal pasang. Terus kemudian untuk part berikutnya ada hand gripnya kayak gini ya, warnanya hitam kombinasi biru, karena kembali lagi untuk style yang akan saya terapkan di Supra ini variasinya warna biru. Terus ada selang rem Sweet yang tentunya saya pakaikan nepel yang 90 derajat, karena nggak tahu ya, saya suka aja gitu bentuk-bentuk selang rem yang 90 derajat kayak gini. Kayaknya tuh kalau dilihat Thailand banget. Terus untuk part berikutnya ada paha rem set beserta pernya. Jadi pernya juga ada variasi biru-birunya. Paha remnya ini aluminium CNC utuh. Pokoknya bentuknya ini lagi ya, biru-biru.
Ya terus sama keranjang ini. Yang ini dipasang mungkin bareng sama strippingnya. Oh sama ini satu lagi, bagian pengereman saya pakai kaliper RCB beserta master RCB. Yowes, kita langsung mulai progresnya. Nah ini pemasangan part yang salah satunya yang membuat satisfying. Nah ini piringan Plendes, terus bautnya pakai titanium. Ini pakai baut yang lama ya, baut saya yang lama. Set. Nah ini part yang udah kepasang. Untuk yang pertama hand grip wes, terus master rem wes udah di bleeding juga. Ini turun ke bawah, selang rem udah, kaliper piringan sama Plendes udah, bushing juga udah di setting. Cuma untuk bagian sini sebenarnya saya beli penutup lakernya yang model CNC itu ya, cuma belum datang. Jadi sementara kayak gini aja. Kaliper udah, selang rem 90 derajatnya udah. Ini tinggal masang bracketnya, karena bracketnya ini custom. Soalnya sebenarnya ini kaliper sebelah kiri. Cuma ya wes lah, daripada nggak kepake, kita bikin bracket yang baru biar bisa kepasang di sebelah kanan. Tadi nggak banyak footage karena fokus masang-masangi, nggak bisa disambi ngono loh. Ya kurang lebih kayak gini, tapi ini masih polos. Ini strippingnya, ini tinggal masang si dadanya sama si keranjangnya. Ini lagi penyesuaian karena ini bahannya rata-rata pakai yang murah, jadi yang nggak ori. Ya wis lah, sebisanya aja. Dan untuk hasilnya Supranya jadi kayak gini. Ya memang untuk sebenarnya variasinya nggak banyak-banyak banget, dikarenakan ya saya belum pengen yang terlalu ramai. Kuwi mung alasan selain duitnya kurang bro. Makanya ya wes, sementara kayak gini yang mungkin untuk kedepannya ya kita permanis lagi. Tapi seenggaknya untuk tampilan yang sekarang udah beda banget dibanding yang sebelumnya. Yang dimana sebelumnya itu konsepnya saya bikin hitam sama biru. Nah berhubung kemarin udah bosen karena rasanya itu gatel banget pengen ngecat body, akhirnya saya lakukan buat perubahan konsep total yang jadinya kayak gini. By the way, untuk catnya ini kemarin saya kerjain sendiri, saya garap sendiri dengan bahan body yang lama. Jadi saya nggak beli body lagi gitu. Body yang ada saya amplas, terus kemudian saya cat. Perubahan apa aja? Kita rekap ulang dari paling depan atas dulu ya. Untuk yang pertama, perubahan yang paling jelas di sini yaitu ada di bagian muka. Dikarenakan untuk Supra ini adalah Supra 2003, untuk headlamp sama lampu sennya ini kepisah. Dan saya convert ke Suprafit yang udah jadi satu kesatuan, dan untuk bohlamnya itu ada dua. Jadi untuk penerangannya lebih terang, walaupun untuk sistem kelistrikannya saya belum ganti ke DC, ini masih AC gitu. Terus untuk batok ini tadinya warna hitam saya ordernya, dan ini saya repaint silver. Terus kemudian untuk master rem sini, ini saya pasangin RCB yang bentuk tabung minyak remnya itu kotak kayak standar, jadi biar menyesuaikan sama coakan si batok Suprafitnya ini gitu. Terus kemudian untuk hand gripnya juga saya ganti, ini mereknya yang murah-murahan, nggak tahu apa. Sama bodi kasar satu set, jadi untuk batok depan sama batok belakang itu diganti semua. Di sini ada barang yang kalau menurut saya, kalau misal pengen main Thailand style itu sangat-sangat penting, dikarenakan pemasangan keranjang ini sangat-sangat mempengaruhi tampilan, jadi lebih
ala-ala Thailand gitu. Nah untuk keranjangnya ini kuat ya, walaupun bracketnya itu cuma dari bushing kayak gini, ada 3 biji, tapi ini kuat. Kemarin saya buat bawa barang kurang lebih 5 kilo, masih aman aja dan nggak mantul-mantul lah ceritanya. Terus kemudian kita turun lagi seperangkat pengereman ini. Untuk piringannya saya pakaikan Nissin yang floating ukuran 220, yang dimana sebenarnya untuk piringan ini diperuntukkan buat Scoopy, Beat, Mio, pokoknya yang baut 4 datar. Dimana untuk Supra itu sebenarnya bentuk piringannya cekung, makanya saya tambahin plendes kurang lebih setebal 1,5 cm. Walaupun untuk plendesnya ini kalau menurut saya masih kurang tebal, jadi nggak kayak standar Supra, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya untuk plendes ini fungsinya biar kaliper belakang sini nggak mentok sama si palang atau si jari-jarinya. Di sini juga ada penambahan baut titanium sebanyak 4 biji buat si piringannya ini. Kaliper RCB dengan bracket yang custom. Kenapa custom? Dikarenakan kaliper ini sebenarnya kaliper kiri, kaliper yang rata-rata buat Matic. Nah, daripada kalipernya nggak kepake, makanya saya buatkan bracket biar bisa kepasang di sebelah kanan gitu. Dan alhamdulillahnya untuk pengeremannya ini masih aman-aman aja. Jadi nggak ngaruh. Yang penting waktu bleeding bener-bener sampai anginnya hilang. Terus di sini juga saya tambahin selang rem 90 derajat merek Sweet. Dan untuk nempel ujungnya sini banjonya saya ganti. Yang tadinya banjonya itu 90 derajatnya itu kayak gini, langsung nancep ke bagian kalipernya. Dan kayaknya lebih simple kalau banjonya diganti pakai banjo biasa. Jadi nekuknya udah nggak kayak gini, tapi ke depan kayak gini. Dan saya masukkan ke cover tutup shockbreaker. Nah untuk depan kurang lebih kayak gitu. Kita mundur untuk bagian samping sini. Yang sebenarnya untuk bagian samping sini minim perubahan cat dan stripping. Dikarenakan konsep saya referensinya ada di Thailand, Wave 100S 2003 Thailand, sesuai dengan tahun produksi motornya. Makanya saya pilih stripping ini. Yang sebenarnya untuk di Thailand, untuk pemakaian stripping kayak gini, padu padannya depan ini harusnya warna hitam. Nah, dikarenakan saya bosen warna hitam, makanya saya pilih warna yang paling dominan di bagian stikernya, yaitu kuning. Akhirnya saya terapkan di bodi bagian depan. Terus kemudian kita turun, di sini ada shockbreaker. Ini shockbreaker sebenarnya saya pasangnya di restorasi yang tahap pertama, yang masih konsepnya hitam biru. Ini YSS, ukurannya lebih pendek dari ukuran standar Supra. Untuk ukuran yang saya pasang ini ukurannya 325. Sedangkan standar Supra itu 340 mm. Oh ya, saya lupa notice untuk velg. Ini saya juga udah ganti depan belakang pakai Virosi Palang 8. Yang tadinya di proses restorasi yang pertama itu saya pakaikan jari-jari pernah. Terus kemudian bosen saya ganti ke Semco. Dan alhasil saya ganti lagi ke Virosi Palang 8 beserta tutup kampasnya, karena biar suatu saat kalau misal saya bosen, saya jual velgnya ini bisa sekaligus sama tutup kampasnya. Jadi biar yang beli berikutnya itu udah tinggal pasang. Nah untuk velgnya ini depan ukuran 140, belakang 160. Pakai ban depan 70/80. Untuk yang belakang 80/80. Nah terus kemudian kita lanjut ke bagian kaki-kaki belakang, yaitu ada di paha rem. Yang dimana ini paha remnya juga murah-murahan aja. Yang penting untuk konsepnya masih masuk, ada biru-birunya gitu. Di bagian knalpot ini saya juga udah ganti, karena untuk bentuk knalpot bawaan Supra itu nggak kayak gini. Ini saya ganti pakai punyanya Karisma atau Supra 125 yang lama. Untuk yang sebelah kiri ini jarang ada rubahan. Satu-satunya ada rubahan yaitu ada di bagian gear set. Gear set saya pakai triple S. Jadi rantai gear belakang sama gear depan itu triple S dengan ukuran
lebarnya itu tebelnya 428. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk perubahan yang saya lakukan atau proses restorasi yang saya lakukan di Honda Supra saya, Honda Supra 2003, yang untuk kedepannya mungkin saya bakal bikin konten ala-ala motovlog, entah itu konten jalan-jalan, entah itu konten modifikasi, entah itu konten bongkar-bongkar. Pokoknya sebisa mungkin channel ini saya khususkan untuk kegiatan saya dalam bermain motor. Oke, mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton. Bagi teman-teman yang suka video ini, tolong tekan like-nya. Dan kalau misal ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu dibagi, di-sharing, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.